Sudah siap teman-teman semuanya untuk belajar kali ini? Halo, Assalamualaikum. Oke, are you ready? Sudah siap belajar dengan Bu Erna? Mata pelajaran PAI kali ini, kelas 10. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, dengan berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Amin. Baik. Teman-teman masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Kita belajar apa? Masih ingat nggak? Ya, materi minggu yang lalu yang kita pelajari adalah menganalisis hukum tajwid Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, lalu kali ini kita akan belajar apa dengan Bu Erna? Kali ini kita akan belajar yang pertama adalah dalil dari hadis tentang mujahadah an-nafsi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kontrol diri atau kontrol ego atau mujahadah an-nafsi. Mari kita simak. Nah, hadisnya ini ya, dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacanya seperti ini, teman-teman. Kita perhatikan, kita baca bersama-sama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisya syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Artinya ini ya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ternyata dalam Islam itu bukan secara fisik ya, teman-teman, untuk dikatakan sebagai seorang yang perkasa. Akan tetapi lebih pada akhlaknya, yaitu ketika dia bisa mengendalikan egonya. Bahkan di saat dia itu berhak untuk marah. Ketika seorang muslim itu dianiaya atau dizalimi oleh orang lain, dia berhak untuk membalas. Tapi dalam Islam itu seorang akan diangkat derajatnya lebih tinggi ketika dia bisa menahan egonya, bisa menahan amarahnya meskipun dia berhak untuk marah. Nah, mau nggak kalian diangkat derajatnya? Nah, harus bisa mengendalikan ego. Oke? Nah, langsung saja kita contoh ya, sikap-sikap yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi atau sikap tentang kontrol diri, mujahadah an-nafsi. Yang pertama nih ya, kita harus bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Pernah nggak nih diejek, diolok-olok teman-teman? Pernah nggak? Atau pernahkah kalian melihat ya? Pasti pernah melihat teman kalian diejek. Jangan sampai ya muridnya Bu Erna menjadi pelaku orang yang mengejek, orang yang suka mengejek. Atau orang yang suka membuli ya. Jangan sampai. Anjurannya kita harus bersabar. Selanjutnya, sikap kontrol diri ya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita bisa memaafkan kesalahan teman dan kesalahan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita ya. Lagi-lagi jangan sampai ada ya kalian yang menjadi pelaku aniaya, oke? Kalau kita dianiaya, kita dizalimi, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika kita bisa memaafkan. Ketika kita bisa bersabar, ketika kita bisa memaafkan. Nah, kalau kita dizalimi, kita marah saja apanya? Orang yang seperti itu, oke tunggale ya.
banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, sabar sudah, memaafkan sudah. Yang ketiga adalah ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa. Dengan terus apa? Berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Nah, memperbaiki diri sendiri, kebiasaan suka membuang sampah sembarangan, itu perlu ditinggalkan. Oke, menjaga kebersihan lingkungan, itu perlu dibiasakan. Supaya apa? Ketika kita menyayangi lingkungan, maka lingkungan juga akan menyayangi diri kita, teman-teman. Nah, bayangkan kalau kita tidak menyayangi lingkungan, artinya kita tidak merawat lingkungan, maka yang timbul adalah banyak kuman-kuman, termasuk COVID ya, corona itu karena timbul karena kita tidak suka menjaga kebersihan. Nah, bahkan sampai pada musibah seperti pada gambar ini, yaitu banjir ya. Banjir ini diakibatkan salah satunya ketika orang banyak yang menebang pohon sembarangan. Ketika menebang satu harusnya dia menanam ya, diikuti diimbangi dengan reboisasi seperti itu. Menebang pohon secara liar tidak diiringi dengan reboisasi. Kemudian ditambah lagi membuang sampah sembarangan. Akhirnya kalau kita tidak menyayangi lingkungan, maka yang terjadi lingkungan juga tidak akan menyayangi diri kita. Jangan sampai dibiasakan hal-hal yang kurang baik seperti ini ya teman-teman. Nah, yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain. Iri hati ya. Dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita ya. Gampang sekali kalau kita membalas ya. Artinya kita tidak bisa mengontrol diri kalau kita membalas. Nah, justru orang yang kuat itu ketika kita bisa mengontrol diri, bisa mengontrol ego, bisa mengendalikan amarah kita. Berarti kita orang yang kuat. Nah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, serta tidak merusak nikmat tersebut. Seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, ya, membersihkan kaca, mengepel, menyapu lantai. Itu adalah contoh-contoh menjaga lingkungan kita. Kemudian menjaga tubuh kita dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Ya, selain merawat, membersihkan tubuh kita, memotong kuku, membersihkan telinga, ya, membersihkan tubuh kita, kemudian berolahraga, ya, menjaga kesehatan, menambah imun, ya. Apalagi kalau di masa pandemi ini, di jam-jam 9, jam 10 ini kita dianjurkan untuk berjemur ya teman-teman. Nah, termasuk mengkonsumsi makanan, minuman yang halal. Supaya apa? Supaya kesehatan kita itu akan terjaga. Nah, jangan sampai kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, ya, yaitu contohnya tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang sehat. Nah, seperti malah merusak tubuh kita, teman-teman. Nah, bagi yang cowok, adakah yang merokok? Nah, rokok itu tidak menjaga kesehatan kita, ya. Justru nanti akan merusak kesehatan teman-teman. Oke? Kita harus menyayangi tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang bergizi, dan yang halal. Iya. Ini pesannya dari teman-teman, untuk teman-teman semuanya, jaga egomu ya. Oke, cukup sekian materi Ibu Erna kali ini tentang dalil dari hadis tentang mujahadah an-nafsi dan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan difahami, dihayati, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullahu khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.